Pak Rid, sini sebentar. Ya Pak Guru, ada apa? Bapak perhatikan, kamu tidak mau kerjasama sama temannya yang lain. Nilaimu bagus sih. Iya Pak, saya sendiri bingung, tidak tahu mengapa Pak. Bisa kamu ceritakan, kira-kira kamu punya masalah nggak sama teman-temanmu yang lain? Aduh Pak, saya itu masih bingung. Kenapa saya begini? Saya bahkan merasa tidak punya masalah dengan teman-teman. Hanya merasa tidak nyaman saja Pak Guru ketika mengerjakan tugas bersama-sama dengan teman. Nah itu yang saya bingungkan Pak Guru. Kira-kira apa yang membuat kamu tidak nyaman? Sepertinya ini memang sudah dari sebelumnya. Saya merasa kalau banyak teman-teman itu memang saya tidak merasa nyaman. Bahkan saya tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oh, maksudnya kalau kamu dengan banyak teman yang lain, kamu tidak bisa fokus begitu? Iya Pak, saya sih sudah berusaha keras. Hanya saja tetap saja merasa tidak fokus kalau kita bekerja secara berkelompok itu. Baik kalau begitu. Coba kamu ceritakan bagaimana proses ketika kamu belajar atau mengerjakan tugas dengan kelompok kamu. Pada saat belajar atau mengerjakan tugas bersama, kita kan memang saling memberi pendapat untuk mendapatkan solusi dari tugas tersebut Pak Guru. Namun saya justru merasa susah mengikuti proses belajar tersebut. Apa yang menyebabkan kamu bisa susah ketika belajar bersama teman-teman? Begini Pak Guru ya, jadi kalau di dalam belajar kelompok itu sih saya memang menyimak dengan sangat seksama. Tapi saya heran, kok saya tidak bisa berpikir jernih. Seolah saya tidak dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan tugas yang benar menurut saya. Oh, jadi kamu itu tidak bisa menyimpulkan jawaban kalau sedang rame-rame begitu? Iya Pak. Baik, Bapak mau tahu selama ini bagaimana cara belajarmu sendiri? Ya biasa saja sebenarnya, atau mungkin dianggap beda. Saya biasanya kalau belajar itu membaca dulu nih secara keseluruhan Pak Guru, kemudian mencari poin-poin yang penting untuk bisa saya ingat, untuk memudahkan untuk mengingat lagi. Saya bahkan menandainya dengan menggunakan stabilo. Nah, kayak gitu Pak Guru. Ada cara yang lain atau hanya itu cara belajarmu? Ada kayaknya. Kalau tidak ada stabilo, saya cukup menggunakan garis bawah, misalnya menggunakan pulpen. Itu Pak Guru. Kalau boleh Bapak simpulkan, berarti kamu tipenya anak yang lebih suka belajar mandiri daripada belajar dengan kelompok. Iya. Apa betul begitu? Ya, betul sekali Pak Guru. Jika saya mengerjakan sendiri, saya fokus sekali dalam bekerja.
cepat selesainya. Berarti saya tipe murid yang seperti itu ya perlu sepi, tapi ya Pak, kalau belajar Ya, seperti itu. Oke, berarti sekarang kamu sudah tahu nih alasannya. Kenapa kamu kesulitan di dalam menyimpulkan jawaban kalau belajarnya berkelompok. Kira-kira selain itu ada yang mau kamu ungkapkan yang lain mungkin? sepertinya nggak ada Pak Guru. Mungkin itu saja. Dari beberapa hal yang sudah kamu sampaikan, berarti kira-kira hal mana yang menurut kamu akan prioritaskan? Mungkin rencana saya Pak Guru, saya akan mencoba untuk memulai belajar kelompok dengan teman saya, mungkin 1 sampai 2 orang. Nah, itu yang saya libatkan, mulai dari teman-teman akrab saya dulu, untuk membiasakan diri saya untuk dapat menerima masukan teman dalam mengerjakan tugas. Kedua, saya akan secara pelan-pelan Pak Guru untuk menunjukkan cara belajar saya dalam mengerjakan tugas. Nah, itu kan langkah-langkah yang luar biasa bagus. Terima kasih Pak Guru. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Sangat bagus. Kira-kira selain itu, apalagi yang ingin kamu lakukan? Apa ya? Kayaknya itu dulu aja Pak Guru. Itu saja. Itu, ya. Tidak ada yang lain. Itu udah dulu. Kayaknya saya berusaha untuk mengajak teman. Saya mulai dari teman akrab dulu, 1 sampai 2 orang. Kemudian saya akan belajar untuk membiasakan diri untuk bisa menerima saran atau pendapat dari teman dalam mengerjakan tugas. Kemudian saya pelan-pelan akan menunjukkan bagaimana sih cara saya belajar dengan teman-teman kelompok tadi. Itu Pak Guru. Oh, gitu ya. Bagus, bagus. Bapak sangat suka sekali dengan pencapaianmu hari ini. Kemudian untuk tindak lanjutnya, bagaimana komitmenmu untuk melaksanakan apa yang sudah kamu rencanakan itu? Rencana saya sih Pak Guru, saya langsung saja. Saya akan pergi ke rumahnya Zaman sama main. Saya akan mengajak mereka untuk kita bergabung dalam kelompok dan membuat janji untuk bertemu, membuat jadwal untuk belajar kelompok. Karena mereka itu adalah teman keras saya, Pak Guru. Oh iya. Siapa lagi yang kamu anggap bisa membantu kamu dalam melaksanakan komitmen yang kamu buat tadi? Siapa ya? Kalau bisa sih saya minta kesediaannya Pak Guru, karena Pak Guru saya anggap yang paling dekat dengan kepentingan saya ini. Nah, ini ide yang bagus, bukan berarti karena saya, tapi ini insya Allah saya akan siap untuk membantumu dalam ya minimal memantau lah komitmen yang telah kamu buat.
Begitu Pak Rit. Terima kasih Pak Guru. Ya sama-sama. Selamat dan semangat. Saya kembali ke kelas ya, Pak Semoga Guru. silahkan. Ya. Jangan lupa nih bawa ini makanannya. Ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatnya dulu. Langsung ya. Dia mati Bu Mai? Enggak, sudah aktifkan kamera aja. Hah? Aktifkan kameranya. Oh dari tadi nggak aktif? Enggak sih. Ya, soalnya tadi. Oh, Kita yang matikan sekarang Ustaz. Iya. Anu pengamat. oh baik. Sudah aktifkan. Silakan. Enggak kita komentar ini. Komentar enggak apa. Ya komentar tadi. Jadi Oh. 10 menit ini waktunya. Komentar barang-barang 30 menit gitu. Hanya 2 menit di sana. Oh. Baik. Terima kasih Bapak Muhammad Taisir dan Bapak Farid yang telah menjadi coach dan coaching. Saya kira 2 jam. Coach dan kunci. Dan kucing. Jadi apa yang dipaparkan oleh beliau berdua ini sangat luar biasa. Tetapi dari coachnya ini kok ekspresinya sama anu itu, oh iya, ekspresi memberikan coach itu mendampingi itu, mungkin diubahlah. Bagaimana kita menghadapi anak seorang. Mohon maaf ini di SMP atau SD nih? SD. Di SD ya. Masih SD. Oh ya anak SD ya. Jadi janganlah terlalu tegang begitu Pak Muhammad. Jadi santai saja. Jadi kemudian kuncinya juga nanti setelah apa namanya diberikan pembekalan oleh coachnya, jangan langsung tepuk tangan. Ini diberikan kesempatan untuk merubah diri. Ini ya alhamdulillah bagus lah. Tepuk tangan saya lihat tadi. Tapi luar biasa sih ya. Ini kan lomba ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf timbang pok kaki Pak. Itu juga ekspresi kebahagiaan gitu, kegembiraan Pak. Iya. Oke, Saya kira mungkin itu alami untuk anak-anak ketika mengekspresikan kegembiraan, ya biasanya 2 tangan. tapi maksud kami kan ini sudah keluar dari coach-coachnya ya. Maksud kami itu kalau sedang diberikan bimbingan atau sedang diberikan pengarahan oleh seorang guru atau seorang coach itu biasanya anak itu akan agak sedikit tegang biasanya dan agak menunduk sedikit, bukan semakin lebih gayaan dia ini daripada coachnya. Gitu. Jadi gitu. Nanti memang kami yakin nanti pada saat kita actionnya, kita di lapangannya tidak akan seperti itu. Anak itu akan selalu menunduk, akan manut kepada kita. Ini hanya sesi latihan saja. Mungkin antara Pak Farid dengan Pak Muhammad Taisir ada sesuatu di balik layar, ya, sehingga agak malu-malu. Ya itu saja, mungkin bisa ditambahkan oleh pengamat juga, Bu Mai. Luar biasa sekali ekspresi wajah dari coach sama kucinya. Tadi yang perhatikan waktunya masih 10 menit ya, masih banyak sekali, tetapi karena masalah yang diungkapkan oleh anak kita yaitu Pak Farid, ya pada akhirnya alhamdulillah sudah ada solusi yang diberikan oleh coach. Mudah-mudahan itu bisa kita aplikasikan pada proses KBM pada kenyataannya di lapangan. Mungkin itu saja, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Bagaimana dengan Tirtanya kira-kira? Sudah lengkap, ada tujuan, sudah mengidentifikasi dengan baik, ya sudah lengkap lah. Sudah ada tanggung jawab, sudah tadi Farid nyata Aksi nyatanya. Kak Zaman sama ada namanya Mai juga, itu teman dekatnya Farid gitu yang bisa membantunya untuk mengingatkan terus untuk aksi nyata yang akan dilakukan nantinya.